Halo, apa kabar semuanya? Kita ketemu kembali dalam video pembelajaran GF Akuntansi. Di pertemuan kita yang bagian ketiga ini, kita akan mulai memasukkan data transaksi. Transaksi yang kita masukkan nanti dari mulai nomor 2 sampai nomor 13. Terus keluar sampai yang sini. Oke, gimana cara input transaksinya? Kita langsung buka saja program GF Akuntansinya. File yang masih lanjutan dari Green Forest yang kita sudah buat di bagian 1 dan 2. Kita masukkan data yang pertama adalah data quotation yang ini. Untuk quotation sendiri itu adalah dari menu penjualan quotation, kemudian isi data baru. Kemudian karena di sini adalah calon pelanggan, bukan yang pelanggan yang tertera di data kita, berarti kita perlu checklist yang ini. Kemudian ketik PT. Yang berikutnya adalah SO, sales order. Yang ini, sales order calon pelanggan PT Untung Sejahtera. SO masih dari, dia sama dengan yang sini. Berarti ini kita copy dulu semuanya. Oke, tutup, baru kita masukkan ke SO. Dan kita klik sales order, menginput data baru. Nah, kita lihat di sini calon pelanggan kita adalah PT Untung Sejahtera. Tapi kan pelanggan itu belum, PT Untung Sejahtera ini belum jadi pelanggan kita. Nah, gimana cara inputnya? Nah, jadi di sini kan belum ada nih. Nah, caranya adalah klik dulu, tekan tombol insert yang ada di keyboard. Nah, kalau tombol insertnya berbarengan dengan tombol yang lain nyatu, berarti tekan Fn di keyboard berbarengan dengan tombol insertnya. Kita masukkan di sini data pelanggannya 3 Desember 2016, 03 12 16. Kita masukkan PT Untung Sejahtera sampai muncul seperti ini nanti ya. Kemudian ini tadi PT Untung Sejahtera itu kan masih harga jual yang pertama ya. Ini mata uangnya IDR, dia masih harga jual yang pertama. Kemudian kita input untuk transaksinya, kita klik simpan, tutup. Kemudian di sini tanggalnya kita masukkan tanggal 3 Desember 03 12 19. Kita masukkan item barangnya,
baru di sini paste. Ini begitu. Kalau misalkan nggak berhasil, bisa klik tambah, samakan dengan yang quotation yang nomor 1 ini. Ya, tutup. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat transaksi tanggal 3 di sini, PO. Ini copy dari SO. Nah, kita lihat untuk PO sendiri itu adalah dari menu utama, kemudian pembelian, masuk ini ada purchase order, kemudian mengisi data baru, masukkan vendornya adalah PT Mulia Karya, tanggalnya adalah tanggal 3/03/12/16. Nah, ini copy dari SO 001 yang nominalnya 19.500.000. Kita klik copy dari SO, klik yang semua data kalau belum muncul. Nah, kita klik dia. Rp19.500.000. Jadi ya, kalau sudah benar seperti ini, klik tombol simpan, tutup saja. Kemudian yang berikutnya adalah barang PO datang. Ini kegiatan pembelian ya. Kalau barang PO datang berarti transaksinya adalah pembelian. Ini pakai nomor PO. Nah, kita lihat caranya adalah dari pembelian, menu pembelian ya, menu pembelian, kemudian pembelian lagi, mengisi data baru, kemudian kita isi sesuai dengan datanya. Ini adalah PT Mulia Karya, PT Mulia Karya, nomornya nomor TMK 012. Kalau sudah barang PO datang, berarti kegiatan kita adalah menutup PO. Cara menutupnya, nanti kita close dulu pintunya. Kita klik PO. Kalau belum muncul, berarti klik semua data. Ini barang ini sudah datang, berarti kita tutup, klik sampai ada tanda biru. Kemudian klik yang ada checklist nih, tutup PO. Kemudian kita lihat tanggal tutup PO-nya adalah 5 Desember 05/12/16. Enter. Klik OK ya. Nah, ini sudah ditutup. Kemudian kita transaksi yang berikutnya adalah penjualan cash. Ini penjualan cash dari SO, pelanggannya PT Untung Sejahtera. Ini dari SO ya kegiatannya. Berarti kita lihat untuk penjualan cash itu dari menu utama, penjualan, kemudian penjualan, mengisi data baru. Jangan lupa untuk cash kita harus rubah dulu yang di sini tulisan kredit, klik menjadi cash. Nah, kita masukkan pelanggannya PT Untung Sejahtera, PT Untung Sejahtera. Kemudian itemnya tambah dari SO, seharusnya acong ya. Ini SO kita cari, ini PT Untung Sejahtera sudah tersorot. Kemudian klik, karena kita ngambilnya dari SO, berarti di sini tambah dari SO, tapi kita masukkan dulu tanggalnya adalah 4 Desember 04/12/16. Kita tambah dari SO, kita lihat apakah realisasinya penuh. Ini realisasi penuh. Jadi kita klik dua-duanya, masuk list direct. Totalnya 39 juta. Ini kita lihat apakah ada diskon. Nah, untuk pembayaran cash itu kan ada diskon 5% ya, sesuai yang ini. Nah, di sini kalau belum masuk diskonnya berarti ketik 5%-nya tidak usah. Jadi 37.050.000. Apakah sudah sama? Sudah sama dengan nominalnya. Lalu kita simpan dan nanti akan masuk ke kas masuk ya. Kas masuk kita akan lihat pembayarannya pakai cek ya. Ini jenis pembayaran
cek, berarti kita lihat masuknya ke cek dan BG. Kita lihat cek dan BG ini kalau sudah tersorot, enter. Kemudian kita masukkan catatannya, jangan lupa. Masukkan nominalnya yang sesuai yang di sini, diketik tanpa titik 37 050, kemudian klik masuk list. Kalau sudah terisi debit dan kreditnya, berarti sudah bisa disimpan. Simpan. Ini tutup saja. Ini juga tutup. Langkah berikutnya adalah sekarang pemindahan dana, yaitu yang ini. Karena dikatakan pemindahan dana tanggal 5, ini dia transaksinya. Kita mau pencairan cek dan BG, kita tutup dulu. Untuk pencairannya itu dari menu utama, kas masuk ya, karena ini kas hasil penjualan kita, berarti di pencairan cek dan BG. Kemudian kita kalau belum ada, seperti ini masih kosong, kita refresh dulu. Nah, ini sudah ada ceknya, klik, double klik ya. Kemudian tanggalnya tadi tanggal 5 Desember 05/12/16. Nah, kita cairkan kemana? Kita cairkan ke Bank BCA IDR yang ini. Bank BCA IDR kita cari, ini dia, enter. Kemudian apakah ada biaya? Kalau tidak ada biaya, berarti kita langsung cairkan. Oke, sudah. Itu sudah dicairkan, berarti kita klik tutup. Selesai transaksi kita. Sekarang yang transaksi tanggal 6 adalah kegiatan PO. Ini vendornya PT Keramik. Kita lihat PO itu dari pembelian menu utama, pembelian, purchase order, isi data baru. Kita lihat ini vendornya adalah PT Keramik Sukses. PT Keramik Sukses. Tanggalnya adalah 6 Desember 06/11. Kemudian di sini, nah yang ini gelas keramik, kemudian mug aluminium, termos stainless, itu adalah item yang baru yang belum kita input. Jadi kita input dulu yang item-item yang baru ini. Caranya seperti apa? Nah, di sini yang kosong ini klik kanan, area kosong klik kanan, tambah data. Kemudian di sini klik kosong, tambah data lagi, klik kanan, tambah data. Kemudian kita masukkan datanya gelas keramik, kita singkat dengan GK, kode GK. Ini sama seperti kita mengisi tadi ya, Pisces dan lusin. Ini lusin. Nah, harga yang pertama ini adalah 100.000 per lusin, 100.000 tanpa titik ya, per lusin. Nah, masih ingat di sini ketentuan harganya, yang harga jual pertama adalah 100%, yang harga jual kedua adalah 75%. Kita ketik 100, enter. Bawahnya adalah 75, enter. Nah, ini udah. Berarti kita klik simpan. Yang kedua adalah mug aluminium, disingkat dengan MA. Disingkat dengan kodenya MA. Ini lusin. Kita masukkan harga belinya 80.000 per lusin. 80.000 per lusin. Ini 100, ini 75. Kemudian simpan. Yang terakhir adalah termos stainless steel, kita singkat TSS. Kita lihat harga belinya 120.000. Ini 175. Nah, ini jangan lupa ya, ini lusin. Lusin. Kemudian simpan. Yang kalau sudah komplit kita tutup. Nah, ini semuanya datanya. Nah, jadi kita sekarang mau input yang ini. Tambah, klik tambah ya.
kita masukkan GK 150 sin, masuk list. Kemudian MA 250 lusin, masuk list. Kemudian TSS 300 masuk list. Tutup. Totalnya 71 juta. Kita samakan dengan yang ini. Oke, sudah benar, berarti klik simpan. Tanggal juga sudah sesuai dengan soal. Kita klik simpan, kemudian tutup. Kemudian yang berikutnya, yang ini, tutup penjualan cash, faktur asal wajib isi, CH nomor faktur 01 PT Untung Sejahtera. Untuk retur penjualan berarti dari menu utama penjualan dan ada retur penjualan di sini. Mengisi data baru. Nah, kita masukkan karena ini retur penjualan secara cash, kita ganti dulu yang kredit menjadi cash. Nah, faktur asalnya kita pakai yang kita lihat soalnya faktur asal 001. Kita ketik sampai dia muncul. Kemudian panah ke bawah, enter. Kemudian kita lihat tanggalnya 7 Desember 07/12/16, enter. Nah, sekarang kita masukkan itemnya. Barang yang diretur adalah vas antik 3 lusin. Vas antik, kita klik tambah. Vas antik berarti FA 3 lusin. 3 lusin. Yang rusak 8 piece. Yang rusak 8 piece. Ini. Ya, retur 3 lusin, rusak 8 piece, masuk list. Tutup 1.368. Ini dia. Karena ini cash, berarti kita akan diarahkan ke kas ya. Kita simpan dulu. Klik simpan, akan diarahkan ke kas. Berarti kita akan mengembalikan uang. Berarti kas keluar ya. Kas keluar karena ini bukan pakai cek, berarti kita keluarkan dari kas besar IDR yang ini, enter. Nah, kita ketik nominalnya sesuai yang ada di sini yang debit. Karena kas keluar berarti di kredit, kita ketik 1.368 tanpa titik. Kemudian masuk list. Kalau sudah terisi dua-duanya, kita klik simpan. Ini no saja. Oke, tutup. Selesai. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini, barang PO datang. Ini adalah transaksi pembelian kredit. Ini pakai di pembelian dari menu utama, pembelian lagi, mengisi data baru. Kemudian kita lihat vendornya. Siapa vendornya? Keramik Sukses, PT Keramik Sukses. Nah, kita lihat dulu PO nya. Ini dia, pilih tanggalnya, jangan lupa 8 Desember 08/12/16, enter. Kemudian karena kita pakai PO di sini, berarti kita tambah dari PO. Nah, kita lihat realisasinya penuh. Ini dia, realisasi penuh, berarti kita checklist semua, masuk list daerah. Totalnya 71 juta. Kita lihat lagi apakah sudah benar. 71 juta. Oke, kalau sudah benar, berarti kita ini nomor belum diisi. Oh iya, nomornya adalah ini PKS. Jadi di sini perlu diperhatikan ya, kalau belum muncul yang tombol simpan yang belum hidup, berarti perlu dilihat di sini notifnya apa. Kemudian kalau sudah hidup, berarti kita klik simpan. Ini no saja, tutup. Berarti kalau sudah barang PO datang, berarti transaksi kita yang berikutnya adalah tutup PO. Nih, tutup PO adalah 9 Desember. Tutup PO itu dari PO kita munculkan dulu semua. Yang mana yang perlu kita tutup adalah yang terbaru yang 71 juta ya. Yang ini. Klik Keramik Sukses sampai tanda biru yang ini ya. Nah, nih klik yang checklist. Kita lihat ditutupnya tanggal 9 Desember 09/12/16, enter. Simpan. Oke, ini dia sudah berwarna. Kalau sudah berwarna biru begini, biru ungu ya, ini sudah ditutup. Nah, yang berikutnya adalah kas keluar. Dua lagi ya kita ya. Ini 8 Desember kas keluar.
kas keluar berarti dari menu utama, kas berarti kas keluar yang ini. Mengisi data baru. Nah, kita masukkan tanggalnya tanggal 8 Desember 19, bayar kepada toko global. Nah, kita lihat catatannya, perlengkapan ATK. Yang dibeli perlengkapan ATK ya. Berarti jurnalnya kan ada 2 pendekatan ya, kalau untuk pendekatan neraca dan laba rugi. Kalau pendekatan neraca berarti akunnya perlengkapan ATK pada kas. Kalau pendekatan laba rugi berarti beban perlengkapan. Nah, kita lihat dulu akun yang ada. Apakah ada perlengkapan ATK? Sepertinya tidak ada. Kalau enggak, kita lihat yang beban. Nih, ada beban perlengkapan kantor. Ini saja kita pakai. Enter. Kemudian masukkan nominalnya. Lihat, ini yang masih kredit ya. Kredit berarti kas. Ini seperti menjurnal uang. Debitnya adalah, jadi perlu kita ganti dulu ini D. Untuk jadi debit berarti ketik D. Ya, jadi debitnya beban perlengkapan kantor. Ya, kita ketik angkanya adalah 120.000. 120.000. Jadi ya, masuk list. Nah, sudah ada yang debit. Sekarang kita buat yang kredit. Kita masukkan kredit, ketik C di keyboard sampai muncul kredit. Kreditnya adalah kita keluarkan dari kas besar EDR, enter, masukkan angkanya 120.000. Kemudian masuk list. Nah, kalau sudah seperti ini, debitnya beban perlengkapan, kreditnya kas besar EDR, kemudian simpan. Mau saja. Kemudian yang berikutnya, ini bayar kepada, masih tanggal 8 ya, masih kas keluar, bayar kepada CV Reklama Sakti. Catatannya adalah biaya iklan. Ini juga ada 2 pendekatan ya, pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Kalau pendekatan neraca berarti iklan dibayar di muka akunnya, kemudian kalau pendekatan laba rugi berarti beban iklan. Nah, ini kita udah langsung beban iklan, berarti kita debitnya kita ketik, ini kan masih kredit, kita ketik D ya. Kita cari beban iklan dan promosi ya, enter. Kemudian masukkan nominalnya 900.000 tanpa titik, masuk list. Kemudian kreditnya ketik C supaya menjadi kredit, kas besar EDR, enter, kemudian 900.000, kemudian masuk list. Ini debit dan kredit sudah, kita klik simpan. Oke, itu saja dulu untuk transaksi kita di bagian 3, dan untuk transaksi tanggal 9 dan seterusnya kita akan lanjutkan nanti di bagian yang